Swastiastu, Om Awigamastu, Nama Sidam, Om Sidirastu Tadastu Nama Swaha. Berjumpa kembali bersama kami Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Poso dalam seri bimbingan atau penyuluhan agama Hindu. Izinkan pada kesempatan kali ini kami mengambil topik yaitu bentuk mencerminkan isi yang diambil dari untaian-untaian ajaran etika dalam Slokantara. Dalam bentuk mencerminkan isi, kami mengutip Sloka 34 yang berbunyi sebagai berikut. Acara Kula Makyati, Desa Makyati Basitang, Herdayam Caksu Rakyati, Wapu Rakyati Bojanam, yang artinya adalah sebagai berikut. Kelakuan seorang ibu itu mencerminkan ketinggian keluarganya. Tata cara upacaranya mencerminkan daerah asalnya. Matanya mencerminkan hatinya dan bentuk badannya mencerminkan macam makanannya. Umat Dharma dalam lingkar persaudaraan Dharma, kelakuan seorang itu mencerminkan tinggi rendah keluarga dari mana ia datang. Tata cara ucapan mencerminkan dari daerah mana ia datang atau berasal. Sinar mata seseorang itu mencerminkan maksud baik atau buruk yang terkandung dalam hatinya. Keadaan badannya mencerminkan betapa keadaan makanannya. Hal-hal di luar inilah yang dapat dipakai penguji untuk menentukan sifat dan budi seseorang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam untaian ini diajarkan bagaimana kita menentukan bangsa, keturunan, dan sifat-sifat seseorang jika kita tidak mempunyai kesempatan untuk bergaul dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah dibentangkan dalam untaian di atas. Jika seseorang bertemu dengan seseorang, tentu mula-mula yang harus dilihat untuk mengetahui artinya adalah memandang matanya dengan secara sopan, karena mata itu merupakan cerminan atau jendela untuk masuk ke dalam hati. Umat Dharma yang berbahagia, walaupun tidak sama, baik diingat pantun kerakyatan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Demikian penggalan pantun yang berada di negara kita. Jadi, mata itu merupakan jalan langsung atau jendela atau pintu untuk masuk ke dalam hati seorang untuk mengetahui jujur tidaknya orang yang kita hadapi itu. Boleh dikatakan bahwa jika mata itu sebagai jendela, maka mulut itu adalah sebagai pintu hati. Memang pintu ialah jalan utama untuk memasuki sesuatu rumah, tetapi tidak yang teraman jika jendela itu tidak kita perhatikan dengan baik. Manakah yang sebenarnya harus lebih diperhatikan? Apakah mata ataukah mulut? Tentu, sebagian besar pelukis akan menekankan pada mata, tetapi pematung atau pemahat akan menekankan pada keadaan mulut. Mungkin karena pelukis bekerja menurut cahaya dan pematung bekerja menurut urat atau bentuk. Umat Dharma dalam lingkar persaudaraan Dharma, tetapi menurut pendapat saya, walaupun saya bukan seorang pelukis, saya akan lebih cenderung menekankan kepentingan pada mata.
Umpamanya, saja jika kita menerima senyuman, bentuk mulut orang kesakitan jika tersenyum akan bisa sama dengan bentuk mulut orang senang. Tetapi sinar matanya akan berlainan. Bentuk senyum gembira dengan orang yang tidak gembira itu bisa sama, tetapi kalau kita perhatikan, sinar matanya akan juga berlainan. Apalagi Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, apalagi sekarang kita di mana senyuman itu sudah menjadi kebiasaan, walaupun kita enggan atau tidak, kalau bertemu dengan kawan, senyum kita tetap biasa. Tetapi jika mata kita diperhatikan, dapatlah diterka bahwa senyuman itu hanyalah sebuah polesan atau buatan semata untuk menyenangkan atau membuat citra bagi orang yang kita hadapi. Jadi, ada senyum buatan, tetapi belum ada orang yang mengatakan sinar mata buatan tanpa dipengaruhi oleh perasaan kita. Oleh para bintang panggung dan bintang film itu, kita bisa juga ditipu dengan sinar mata yang seolah-olah benar terjadi hal yang sesungguhnya, yang sebenarnya hanya buatan belaka. Kita dilihat waktu seharusnya ia marah, matanya benar-benar sebagai berapi-api dinyalakan oleh kemarahan. Ini bukti bahwa sinar matanya itu dapat dibuatnya demikian atau dibuat-buat tidak, tetapi diubahnya ialah perasaannya, dan perasaannya itu yang mempengaruhi sinar matanya. Mas Dharma yang terkasih, jadi sudah sangat jelas bahwa sinar mata itu merupakan cermin perasaan hati yang tidak dapat dibuat-buat atau diada-adakan menurut situasi. Mulut bisa berbohong, tetapi mata yang menunjukkan kebohongan itu. Tetapi sebenarnya jika berhadapan dengan pembohong, ulung akan kewalahan jika hanya dengan memandang matanya saja. Sebagai imbangan dari sloka di atas, maka kita dapat juga sloka yang bernapaskan yang sama, yaitu yang terdapat dalam kitab Niti Sastra bab 2 sloka 8 yang berbunyi sebagai berikut. Sila pangruehing kula sira sujana panengeran, ring warebogo pustining awaknia juga panengeran, sihing amitra sambram manikais saya panengeran, ring kesama ken upeksa sira san wiku panerangan. Yang artinya adalah sebagai berikut. Tidaklah sopan santun itu adalah ciri-ciri orang keturunan baik-baik atau orang baik. Ciri-ciri makanan yang baik ialah orang yang membuat badannya sehat dan tegap. Ciri-ciri orang bersahabat dengan baik ialah orang yang dengan dinyatakan kerahmatamannya yang tulus dari dalam hati. Dan sifat-sifat suka memberi, ampun dan jujur itulah ciri-ciri orang suci. Bapak Ibu Mas Dharma, jadi kita bisa simpulkan bahwa apapun yang kita lakukan, apabila dilandasi dengan kebaikan atau ketulusan, maka akan mencerminkan hal-hal yang positif. Tentu apabila gestur atau senyum kita dibuat-buat atau mengada-ngada, maka itu menjadi hal yang tidak tulus untuk tidak mencerminkan pada isi yang sebenarnya yang ada dalam hati dan diri kita. Umat Dharma yang berbahagia, demikian untayan-untayan etika dalam Slokantara yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.